Baik, nomor pertama, silakan. Nomor pertama, silakan. Nanti di akhir saya akan mudah-mudahan sudah ada update ya FR terutama untuk P3K. Saya update dulu nanti di akhir tapi ya. Jadi jangan sampai kehilangan updateannya. Baik, nah di sini ingat salah satu cara menjawab supaya Anda tidak terjebak dengan waktu karena tadi pun ada yang ngobrol gimana kalau gak keburu ngisi soal ya kalau nggak keburu ya orang nggak selesai dengan tugas gimana mau dinilai logika sederhananya kan gitu. Jadi kalau nggak keburu ada nggak ngisi maka dianggap tidak ngisi walaupun nilainya gede di manajerial atau di teknis gede tapi wawancara enggak ya Anda berarti tidak ujiannya tidak terisi ya harusnya. Nah, supaya Anda memanfaatkan waktu, ada beberapa kunci yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda membaca dari sini dulu ya, dari sini, dari akhir paragraf di sini, kemudian di awal paragraf. Kenapa di awal paragraf? Biasanya, berdasarkan pengalaman saya menjadi reviewer nasional dan pembuat soal di Dikti ya, eh, dikatakan bahwa panduan dalam menulis soal yang baik adalah ide kalimat di awal paragraf dan biasanya juga di akhir. Nah, sekarang kita tinggal lihat ide kalimatnya apa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tahapan apa yang dipersiapkan. Berarti kita akan mencari apa yang ciri-ciri tahapan tersebut ya. Ciri-ciri tahapan tersebut. Kemudian ada tumor, pasien dipuasakan. Pasien dipuasakan berarti itu masuknya ke preoperasi ya. Itu sudah tidak harus. Cuma biasanya so soal ini ya tidak hanya preoperasi. Pertanyaannya tidak seperti ini saja, bisa dikembangkan misalnya berapa jam persiapannya, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Terus, apa yang harus dijelaskan pada pasien, dan lain sebagainya gitu. Itu juga bagian dari yang harus Anda jelaskan. Bisa juga nanti etik yang munculnya, ya, Anda memberikan penjelasan, ya. Nah, ini kan ada dipuasakan sebelum, nih, dipuasakan sebelum operasi. Tujuannya agar pasien tidak mual dan muntah pengaruh obat bius. Berarti etik yang digunakan apa? Nah, itu pun bisa jadi di sana. Sehingga kalau Anda rajin gitu ya, kalau Anda rajin, jadi dari satu soal itu bisa menjadi 10 pertanyaan. Itu minimal ya. Karena yang paling gampang adalah mengubah pertanyaan dibanding mengubah apa? Dibanding mengubah eh, kasus ya. Itu lebih mudah pertanyaan. Baik, selanjutnya. Oh, ini ke bawah nih. Mencegah infeksi. Nah, di bawahnya ya. Nah, ini biasanya soalnya keluar untuk S1. Soal seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Anda pun harus tahu nih. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan pernyataan di atas termasuk wujud kegiatan apa. Hemodialisa, cara mencegah, memberi edukasi, cara mencegah dan mengendalikan infeksi sehingga pasien bisa terhindar risiko infeksi. Edukasi berikan bagaimana cara mencegah terjadinya AIDS dalam fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengendalian infeksi tersebut. Berdasarkan di atas, maka wujud kegiatannya adalah apa itu? Ya, ini pengendalian ya, ada judulnya pengendalian di sini ya. Edukasi, bagaimana cara terjadi PSHI dan pasien kesehatan untuk mengendalikan. Pengendalian itu kaitannya dengan berdasarkan di atas wujud kegiatan adalah mencegah infeksi. Anda jawabnya sebagian. Ada lain, ada lain, ada lagi.
Nah, pertanyaan kemudian, apa yang dimaksud dengan kalau mentorship? Ini juga mentorship pemberian ya, perseptorship sama mentorship, perseptorship pernah keluar dia satu. Kalau surveillance apa? Satu-satu ya. Surveillance apa? Nah, jawabannya adalah ini surveillance. Ya, surveillance sendiri dikatakan sebagai pencegahan infeksi, memberikan pelayanan kesehatan dengan mengumpulkan identifikasi, analisa, itu bagian dari surveillance ya. Kemudian selanjutnya silahkan. Nah, di sini lansia tidak dapat disembuhkan. Berarti berdasar pernyataan dimaksud perawatannya adalah sudah jelas ya, ini perawatan paliatif. Paliatif ya, palliative care. Nah, ini IWS. IWS kemarin sudah dikasih materinya IWS ya tadi malam ya. Sudah dibaca belum? Nah, silakan nomor 4. Silakan nomor 4 apa jawabannya? Silakan nomor 4 apa jawabannya? Jawabannya tuh dihitung. Bukan berikut ini yang bukan digunakan sebagai pengukuran IWS ya untuk membantu mendeteksi awal perburukan kondisi pasien di rumah sakit. IWS. Bukan yang bukan adalah tentunya adalah coba teman. Wis, itu mantap, boy. Jawabannya E ya, jawabannya E. Kemudian, aduh kepijit, ya. Nah, ini prinsip ya, pasti prinsip. Seorang pasien mengeluh nyeri pada kaki kiri akibat kecelakaan. Tersebut ingin dilakukan amputasi karena sudah parah, namun pasien ingin datanya dirahasiakan dari teman. Wah, ini mah sudah jelas confidentiality. Ah, ya, kalau yang kayak gini aja masih pusing, gimana ceritanya? Sekarang udah mulai nggak pusing ya. Kemudian nomor 6, nomor 6. Pertanyaannya berdasarkan data di atas, diagnosis utama pada pasien tersebut adalah nah, ini. Jatuh, kepala mengeluh, kepala dan tangan sakit, kemerahan, hidung. Ini malah ribut nih. Oke. Kepala terasa cekot-cekot ya, tangan berdarah tapi masih bisa dihentikan. Tangan berdarah masih dihentikan dan menjelaskan tangannya tidak bisa digerakkan. Berdasarkan data diagnosa utama pada pasien tersebut adalah yuk, cekot-cekot nih kepalanya, cekot-cekot. Nah, kalau ada yang sebelah sini kayak seperti ini, kita kemarin kita sudah diajarin ya, diajarin sebelumnya cara penentuan masalah atau diagnosis utama. Yang pertama kita menggunakan Gadar. Apakah di sini ada prinsip Gadar itu ada kegawat daruratan enggak? Kan di sini enggak ada. Kemudian yang kedua menggunakan KDM, kebutuhan dasar manusia. Apakah ada kebutuhan dasar manusia menurut Maslow yang bermasalah? Enggak ada kan? Yang ketiga adalah kita cek data terbanyak ya. Data terbanyak ngomongin apa? Yang data terbanyak kita hitung aja ngomongin apa. Jadi ngomongin yang paling banyak adalah ngomongin nyeri. Ya sudah, kita ambil nyeri saja. Jadi kadang-kadang kita harus menghitung data. Kalau memang, oh ini kata kuncinya dari mana sih? Tapi kalau kita lihat dari sini, bahwa kata inti itu ada di awal paragraf, ini kita sudah ketahuan. Mengeluh kepala, tangannya sakit, itu sudah ketahuan. Nyeri jawabannya kan.
Dia ya, jadi inti sebuah kalimat biasanya di awal paragraf. Wah ini panjang benar ini. Yang ditanyakan diagnosanya. Nah, kita lihat aja apa ini. Menjelaskan bahwa 7 tahun BAB 5 cair tidak mau makan dan lemas. Makan terakhir di menjawab jajan di pinggir jalan. Main kecut-kecut. Bingung mengatur cara mengatasi diare. Bagaimana langsung bawa ke rumah sakit untuk mengatasi keluhan lain. Ya, kita. Yuk, jawabannya apa? Ya, kalau ada pasien mengatakan seperti itu ya bingung lah, bingung. Tidak tahu pengobatan, kurang pengetahuan. Adalah itu. Resiko dehidrasi. Coba ada resiko dehidrasi. Cair. Yang muncul, ya ini. Begini teman-teman, begini. Apakah betul itu adalah resiko, resiko atau kurang pengetahuan? Ya kalau misalnya, nah kembali lagi klausalnya kembali kepada ini. Jika, jika ya, jika memang betul di sini awal paragraf itu mengatakan BAB cair 5 kali cair ya, makanan terakhir dan lain sebagainya. Nah, tetapi di akhir itu ada keluarga tampak bingung dan lain sebagainya. Mau dibawa dan lain sebagainya. Berarti ini eh, terkait dengan lebih cenderung ke kurang pengetahuan. Nah, kurang pengetahuan itu ya. Kenapa nggak resiko dehidrasi? Datanya cuma satu yang pertama. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda yang lainnya. Kan banyaknya itu banyak makanan kecut dan lain sebagainya. Tidak masuk, tidak terlalu banyak ke datanya yang menunjang ke dehidrasi. Cuman 5 kali aja gitu. Benar resiko. Cuma kalau kita lihat resiko dengan kurang pengetahuan, ya itu gawatnya gawat mana? Ya, gawatnya kurang pengetahuan itu aktual ya aktual. Kalau kurang pengetahuan dibiarkan itu justru resikonya menjadi-jadi gitu kan. Resiko lagi. Oke, nomor 8. Nomor 8. 8, silakan. Kalimat mana yang dari orang tua yang mendasarkan kebutuhan akan instruksi lanjut. Berarti pasiennya atau orang tuanya nggak tahu ya nggak tahu bagaimana cara penularan itu aja. Logika sederhananya. Mana kira-kira? Saya pasti menyiapkan makanan yang bergizi. Benar kan? Saya pasti mencuci tangan dengan bersih sebelum dan sudah bayi saya. Benar. Saya akan membersihkan semua alat terkena cairan tubuh dengan desinfektan. Benar. Saya akan mencuci botol bayi dot pen, penaman dot dan tempat cuci piring menggunakan air hangat. Saya akan membersihkan semua kotoran tercecer dari popoknya. Salah ya. Jadi ini jawabannya yang ini. Dodol. Ini prinsip penularannya saja. Kalau maksudnya, kenapa B itu disalahkan dari jawaban ini? Benar. Kalau orang yang mencegah pengendalian itu berarti dia tidak boleh terinfeksi. Jadi kalau tidak cuci tangan itu akan menyebarkan infeksi. Logika sederhananya gitu. Oke, 20 orang. 20 orang apa yang dilakukan? Tentunya adalah flip chart. Ya, flip chart ya. Flip chart setuju flip chart? Kalau yang kayak gitu kita kan sudah flip chart atau slide. Kalau sekarang mah nggak ada ya. Sudah nggak ada flip chart.
Ada mungkin ya. Oke, slide bisa flip chart atau slide. Kesehatan digunakan penyuluhan pada lansia. Cara mengontrol gula darah. Nah, yang efektif mana flip chart atau slide? Antara B dan C aja. Ada poster ya. Orang tua dikasih poster ya. Gimana ceritanya itu lihat ya. Lihat apa? Lihat mereka membaca. Ini bisa saat dua-duanya bisa. Saya kasih bonus deh. Tapi kalau misalnya play slide juga bisa. LCD proyektor kan sekarang sudah bagus-bagus lumennya itu lebih bagus, lebih nyaman daripada ngurus slide gitu ya. Tapi kita masih zaman dulu bisa slide atau flip chart. Ya, bisa. Jadi kalau 20 itu biasanya seminar. Tekniknya seminar. 20 itu tekniknya seminar. Seminar, jadi kalau misalnya 20 artinya Anda harus melakukan seminar. Seminar itu bisa digunakan slide atau flip chart. Apalagi kalau lebih besar lagi, flip slide yang lebih enak. Flip chart itu kelihatan dikit. Ya, ya, gitu ya. Apalagi tulisannya kecil-kecil. Nah, enak kan slide sebenarnya. Tapi kan zaman dibuat promosi kesehatan harus flip chart katanya. Kalau saya sih slide. Oke, nomor 10. Nomor 10, mana tindakan yang dilakukan perawat untuk menghindari penularan? Nah, ini. Perawat mengunjungi keluarga dan mendapat anggota keluarga batuk berdahak sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Batuk tidak tutup dan membuang dahak di kebun. Tidak ditutup maksudnya ya. Tindakan yang dilakukan perawat menghindari penularan. Nah, udah kalau menenangkan penularan, penularan. Ya, prinsipnya berarti mengajari cara membuang batuk ya, dahak dengan benar ya. Ya, tindakan untuk menghindari penularan gitu. Kalau mengajak puskesmas itu tindakan untuk pengobatan ya. Beda ya. Beda. Beda. Baik, 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Mudah-mudahan ada yang benar 10. Coba cek. Kita cek. 9 jawaban kalau beda semua dengan kuis ya. Yang mana? Yang mana, Kak? Oh, yang puskesmas ya. Yang puskesmas nomor 10 ya. Sudah dirubah kalau di kuis salah ini salah nitikin. Salah nitikin. Rubah ya. Rubah ya. Saya salah nitik kali. Kalau bikin kunci jawaban kalau di kuis. Kemarin, kemarin juga ada yang salah. Yang mana yang belum saya perbaiki. Ada juga berapa satu soal. Ya kadang-kadang mata ini ya. Ini sekarang lagi dicoba. Mudah-mudahan bisa 90 atau bahkan 145 di Telegram. Tapi masalahnya harus siap. Nomor 2. Kalau kemarin apa? Flip chat kan? Kemarin flip chat. Kalau kemarin flip chat ya. Nomor 9. Coba cek di quiz. Nomor 9 kemarin flip chat ya. Iya, kan tadi sudah ada penjelasan. Ini kan dua-duanya ditandain ini. Nomor 9. Nah, kan tadi sudah dijelasin. Jadi dalam konteks
Promcast ya, kalau Anda ngambil sumber yang dari Depkes, kalau lebih dari 20 itu adalah seminar. Kalau penulisan ini yang B itu yang tadi sudah dijelasin. Yang slide itu kalau konsepnya jenis metodenya adalah seminar, maka slide itu juga bisa digunakan. Tapi jadi dia ada dua jawaban. Jadi kalau Anda nanti menemukan antara flip chart dengan slide, kalau Kemenkes, kalau Anda lihat dari buku Kemenkes yang ke Promkes, memang flip chart itu jawabannya. Karena pada saat dibuat itu slide itu belum begitu ada, ya belum ada di buku panduannya. Tapi kalau misalnya sekarang sudah semuanya saya, sekarang kapan sih yang pakai slide ya flip chart sekarang jarang sekali sekarang ya. Ya, jadi kalau Depkes ya nomor 9 ya, kalau Kemenkes flip chart di buku-bukunya kalau yang Anda baca ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 surveillance ya. Coba cek. Kalau salah ya dirubah ntar. Harusnya oh benar. Revisi ya. Ruang perawatan intensif dan ruang perawatan hemodialisa diberi edukasi mengenai cara mencegah, mengendalikan. Oh ya udah, benar surveillance Anda yang benar. Nomor 2 rubah. Benar. Udah benar surveillance. Kalau ada perubahan, kalau ada yang salah di quiz, kita bahas. Oke. Clear ya? Clear ya? Nomor 3 soal itu. Ini diperbaiki berarti. Nanti saya cek ulang. Oke, lanjut. Kemudian 11, silakan 11. Apa pendidikan kesehatan yang perlu disampaikan ke anak keselamatan bayi 3 tahun? Nah, ini jawabannya apa, teman-teman? Kemarin udah nih ya. Menjauhi dari obat berbahaya. Nah, oke. Kenapa 3 tahun? Anda jangan percaya dengan ini nih. Kenapa 3 tahun? Karena 3 tahun tahapan mengeksplor segala gitu ya. Jadi logikanya Anda ya kalau menghafal ya memang ketahuan, tapi kalau misalnya menghafal semua repot ya, jadi lebih baik Anda pakai logika. Logikanya anak 3 tahun perkembangannya gimana sih? Nah gitu. Logika sederhana gitu. Kemudian nomor 12. 12. Kalau ada yang tidak sesuai dengan yang kemarin quiz, silakan ketik ya. Langsung. Jadi kita bahas langsung supaya langsung kita benerin gitu. Jangan sampai nanti kelewat dibenerin. 14 bulan. Perkembangan tidak cedera udah. Nomor 14D ya. 14D. Oke, sip. Kemudian nomor 15. Ini kalau ada bula itu pasti derajat 2 ya, derajat 2 kan logika sederhananya kan kayak gitu kan. Si bula itu ada derajat 2, yang derajat 4 itu adalah ya kena tulang gitu kan. Tulang. Kemudian ini apa ini? SMP berapa ini? Kemarin sudah dibaca, dikasih SP-nya. Kemarin kapan ya? Nah, ditinggal anaknya 4 hari yang lalu ngobrol sendiri tiap panggil halusinasi ya. Melihat bayangan anaknya memanggil dari arah jendela dan mengajak bermain bersama. Pasien mengatakan melihat dan mendengar anaknya kemarin berdasarkan di atas ingin mengetahui pasien dan tindakan yang dilakukan selanjutnya. Berdasarkan rencana serta SP berapa itu? Ingin, nah
Jadi ingin mengetahui berarti yang isinya berarti ya. Ingin mengetahui penyakit dan tindakan yang dilakukan selanjutnya. Berarti apa? SP1, SP2, SP3. Yuk. Yang pertama adalah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dan ingin mengetahui kan, mengidentifikasi, identifikasi isi dan lain sebagainya. Berarti SP berapa itu mengidentifikasi? Kalau B ingin mengetahui penyakit pasien dan tindakan yang dilakukan. SP1 itu mengidentifikasi dan menghardik ya. Jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Ayo cek lagi, takut salah nih. Karena aku bolak-balik ya, bolak-balik. SP1 ya, SP1 ya. Jadi kalau misalnya kemarin SP berapa kemarin? SP1 ya harusnya ya, SP1 ya. Mengidentifikasi itu SP1. Ya udah. Nah, ini SP1. Nah, sip. Kemudian nomor 15. Berdasarkan data mengontrol pasien dengan SP2. Berikut termasuk SP2 apa? Saya lihat dulu SP2-nya apa? SP2-nya SP2-nya apa? Pasiennya ngamuk loh. Pasiennya ngamuk ya. Pasiennya berarti PK ya, PK kekerasan. SP2-nya apa? PK pukul bantal ya. Latihan pukul bantal, tarik nafas dalam, latihan pukul bantal. D ya, D. Nah, ini keluar loh ya. Ini keluar kan, jangan lupa nih. Ini keluar nih. Ini keluar. Ini masuknya merah ini masuknya. Merah yang tadi juga merah. Ini. Wah ini enggak ini. Coba kecilin. Ibu dirawat pas istri hari pertama berarti ini kemarin sudah ya. Healing ya. Healing. Touching. Healing touch. Eh, kenapa jadi semuanya? Dan healing touch. Healing touch. Kemudian nomor 17. Pada menopause mengatasi hipertensi penderita masih mendapat terlebih komplementer. Nah, komplementer kemarin saya belum menemukan apakah ada komplementer. Ada kayaknya ya. Coba cek teman-teman di FR ada nggak terlebih komplementer. Saya belum ada yang ngomong tapi komplementer. Terapi komplementer berarti ini jawabannya lah ya. Meditasi jawabannya cek. Meditasi. Belum ada kabar ya komplementer, tapi tahun-tahun sebelumnya ada lah terapi komplementer. 2022, 2023 ya. Nomor 18. Yang maksudnya kalau ada nanti saya ajarin gitu kan.
Sudah pernah pulang berobat, namun pasien cemas dengan penyakit yang dialami, melakukan terapi komplementer apa? Cemas nih. Nomor 18. Ya, kecemasan yang udahlah, meditation, bikin nyantai, meditasi, ya, kecemasan. Kalau untuk nyeri-nyeri, bisa pijat, bisa akupuntur. Hipnoterapi jadi bisa juga. Tindakannya nanti yang ditanya, apakah ada komplementer terapi, nanti saya nanya ke teman-teman deh. Oke, nomor 19. Seorang lansia dengan demensia yang harus dilakukan berkomunikasi. Ini pertanyaan penjelasan diulang. Berarti nomor 19. Ayo. Apa ini? Seorang lansia dengan dimensi selama interaksi dan menguasai pelayan selalu minta pertanyaan dan penjelasan diberikan berat untuk diulang. Klien tampak kurang fokus dan mudah beralih dan menyatakan tidak paham. Yang harus dilakukan perawat dan komunikasi dengan klien supaya tujuan dapat tercapai adalah apa itu? Meminta keluarga menjalankan kembali. Gimana kalau nggak ada keluarganya? Yang harus dilakukan pengawal komunikasi supaya tujuan tercapai ya. Yang harus tujuan tercapai kamu ketika istirahat putih harus mempertahankan apa ya? Ini kontak mata. Ini silakan yang mau dinas ya. Salah satu manajemen safety dalam melakukan pengukur resiko jatuh anak ya, Humpty Dumpty, dump truck. Kemarin dibahas ya Humpty Dumpty. Nomor 20. Belum ada yang jawab. Nomor 20. Resiko jatuh pada anak adalah Humpty Dumpty, dump truck. 20. Silahkan nomor 1 sampai 20 benar berapa? Benar berapa ya? Benar berapa teman-teman? Nah, enaknya berarti enak gini ya, bahwa ada di kuis, tapi nanti di kuis ada penjelasan di uh, Zoom-nya gitu ya. Kalau nggak ngerti ada Zoom penjelasan. Ya, oke, lebih nyaman ya kayaknya. Tapi ya saya coba ya semuanya dimasukin. Lagi bikin soalnya nih. Bikin soal itu butuh semedi. Ya kadang-kadang juga ngaco juga menitikin itu. Bikin. Baik, nomor 21 teman-teman silakan. Nomor 21 silakan teman-teman. Nomor 21. Nomor 21. Nah, ini Leopold ya, Leopold 4. Leopold itu sudah berapa Leopold 4 itu sudah berapa masuk si janin konvergen. Konvergen berarti kalau ada konvergen ada divergen. Yuk, siapa yang mau jelasin? Konvergen itu adalah cembung ya, konvergen itu cembung. Kalau divergen adalah telapak tangannya cembung gitu. Cembung itu berarti konver itu ya. Anda gampangnya konvergen itu tangan Anda itu nyambung dengan tangan Anda gitu ya, konvergen. Tapi kalau divergen namanya dua, dikotil, monokotil, di itu dua. Jadi tangan Anda tidak nyambung. Kenapa Anda tangan tidak nyambung? Karena terhalang oleh kepala ya, terhalang oleh badan. Ya, kalau badan berarti
Kalau konvergen berarti itu belum masuk ke panggul. Ya, bagian terendah janin belum masuk ke panggul. Ya, gitu kan. Gitu. Tapi kalau divergen berarti sudah masuk ke panggul. Ya. Jadi jawaban nomor 21 adalah bagian ternak janin belum masuk ke panggul. Gitu. Konvergen. Konvergen. Jawaban Anda apa jawaban Anda? Wow. Kasih bencana nanti. Besok lah saya kasih bencana ya besok. Kasih bencana. Berarti ada kasih bencana besok ya. Oke. Quiz. Berarti malamnya kita bahas. Ya. Nomor 21 ada masalah? Tidak. Nomor 21 paham bedanya konvergen sama divergen? Divergen, konvergen, divergen. Oh, man, nggak ada nomornya. Nggak ada yang isi. Nomor 22, ayo. Setelah memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan orang tua terkait diare dan pengobatan dan berobat ke puskesmas yang perlu banget dievaluasi oleh perawat adalah, nah ini kan sederhana ya, sederhana banget. Ya, jadi jawabannya adalah ence. Ya, ence jawabannya ence ya. Jawabannya ence. Dua, tiga. Apa selanjutnya? Terapi nebu, perawat memasukkan obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Apa langkah selanjutnya? Obat, setelah obat, nyalain mengisi kan obat itu kan. Masuk obat sudah sudah. Mengisi dengan nebu dengan Aquabides harusnya itu dulu mesin. Jawabannya apa teman-teman? Nomor. Oke, XB2 obat. Itu yang mana itu? Coba nanti cek teman-teman. Kalau nggak salah itu yang PK itu yang bisa digunakan yang mana ya? Sebentar sudah saya ada perbedaan SP2 dan obat dan SP3 secara viral. Nanti saya coba cek ulang ya. Kemarin itu ada yang terakhir, ada terakhir 7 SP. Coba cek ulang di sana. Kalau yang SP ini coba cek nanti saya cek ulang ya. Yang ini adalah targetnya adalah 323. Nanti untuk SP saya cek ulang. Kalau enggak dibuka e-booknya atau catatan yang 7 SP itu. Yang 7 SP. Coba cek ulang di grup ada. Sudah saya share di grup. Nah, nanti saya coba cek. Kalau ada orang yang itu teman-teman coba yang terbaru. Kalau ada yang terbaru, takut saya salah ya untuk SP. Coba cek ulang. Oke, nomor 24. Nomor 24. 24. Perawat komunitas berencana membuat penyuluhan kepada keluarga dan pasien TB di rumahnya. Metode penyuluhan tepat keluarga ya. Ya, metodenya apa yang tepat keluarga tuh? Penyuluhan langsung ya. Penyuluhan langsung pada keluarga. Nah, ini macam-macam traksi saya belum ngajarin ya. Macam-macam traksi belum ngajarin, kemudian beban traksi itu belum ya? Belum diajarin ya?
Nanti cek, saya cek, cek, cek taksi. Nanti kita materinya berarti saya ajarin dulu materinya. Kalau ajarin sekarang nggak keburu. Termasuk beban. Udah ada sih materi taksi. Iya ya sudah ada, cuma tinggal dibaca ya. Sudah ada materi traksi. Sudah ada sih, cuman ya itulah pada malas baca. Russell ya, nomor 2, 25, Russell. Si Russell, Russell. Nanti kita cek ulang traksi. Biasanya yang tanyakan traksi, jenis traksinya, kemudian eh, bebannya, itu biasanya yang tanyakan. Traksi kulit, traksi tulang, itu aja yang ditanyain. Kemudian nomor 26 berikut ini menggambarkan kondisi terapeutik pada tahap pengkajian. Pasiennya melakukan interaksi pasien baru, keluhan nyeri perut. Terapeutik mana? Silahkan. Ciri-ciri terapeutik. Ya, biasanya yang terapeutik cari ibu menjelaskan dengan jujur apa yang ibu rasakan. Nyeri pada ibu menunjukkan proses patologi yang harus cari penyebabnya. Jika menjadi muncul dapat melakukan kompres hangat. Kalau menggambar kondisi terapeutik, kita ingat ada broad opening question. Bahwa pertanyaan bertanya dengan pertanyaan terbuka. Jelaskan timbul nyeri dan bagaimana karakteristiknya itu broad opening question. Nah, kan nanti ngobrolnya PQRST tentunya ya. PQRST. Oh ya, oh. Kenapa nggak ini? Dari mana? Malah E-nya keikut. Ah, PQRST. Pemeriksaan dilakukan mengetahui apakah sudah masukkan tadi sudah level berapa tadi? Level mengetahui tinggi apa pertanyaannya? Mengetahui apa janin sudah masuk PAP atau belum? Masuk atau belum? Berapa pintu atas panggul? Empat ya. Empat. Cakep ini udah ada. Ya. Kemudian ini apa deus perawatan yang timbul karena kasus tersebut? Gangguan berjalan, observasi kamar redup, tidak dapat pegangan lantai licin. Nah, itu sudah apa ya resikonya ya? Diagnosanya resiko jatuh ya. Ini jelas resiko jatuh ini. Risiko jatuh. Kemudian nomor 29, tindakan perawatan apa yang diberikan pada klien tersebut. Perempuan 60 tahun tinggal bersama anak dan cucu mengeluh sering ngompol. Klien mengatakan saat tertawa atau batuk sering inkontinensia ya. Apa yang harus dilatih? Kegel exercise. Udah 9 ya. 9. Berdasar panggul Kegel exercise. Kemudian ini pada apa di bawah ini adalah termasuk komponen kalau ukur fungsinya SPMSQ adalah ini alat instrumen mengukur kognitif biasanya komponen ya SPMSQ itu multi scale question jam tahun tanggal lahir, umur, jumlah keluarga, nama keluarga, hari ulang tahun RI, alamat presiden, mundur-mundur 20 tahun, 20 sampai 1 mundur 20 tahun lama. Lama banget. Jadi yang bukan termasuk adalah di sini hmm, jam, tahun, presiden, mundur. Nah, ini yang tanya itu. Oke. 31 silakan 31.
Tindakan perawatan apa yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perawat kunjungan, tindakannya apa? Mengalami stroke hemorragik 6 bulan. Mengalami mobilitas fisik tempat tidur. Berarti tempat tidur aja nih pasiennya merah. Itu berarti ini ya. Eh, kenapa nggak rom? Karena kasusnya itu adalah merah. Dekubitus grade berapa itu merah itu. Harus tahu tuh grade-grade-nya. Kuesioner wawancara ini. Apakah metode pengumpulan perawat ini bisa mendapatkan pengaruh tembok kesehatan? Wah, ini kalau di komunitas namanya Windshield Survey. Penguatan komunitas kan, keliling tuh, keliling desa untuk membagian visi dan sebagainya. Windshield Survey. Kemudian nomor 33. Silakan nomor 33. Nomor 33. Silahkan. Nomor 33. Nomor 33. Nomor 33. Di sini apa ini? Peran perawat. Peran perawat. Di depan sebagian warga tidak sehat seperti membuang sungai sampah, warung beri sampah, dibuang sungai akan tambah arus. Dan besar tidak memiliki tempat buang sampah. Banyak mengalami diare. Perawat berencana memberikan pendidikan oleh PHBS. Apa perawat-perawat? Ini nih, coba lihat. Didapatkan, nah didapatkan sebagian besar tidak sehat di sungai berpikir. Berarti edukator, nah, ini kan case finder. Ya, menemukan kasus, ya, case finder. Kalau edukator pendidikan perawat berencana memberikan pendidikan mengenai PHBS. Apa ini kan baru berencana. Ini kan yang ininya baru berencana, ya. Tapi kalau di sini pengajian hasil pengajian, nah bagian besar kebiasaan tidak sehat seperti buang warga berpikir sampah. Bah, ini di atasnya itu adalah case finder, ya, penemu kasus. Kalau misalnya ini kan yang sudah, tapi apa ya kalau pertanyaan apa peran perawat yang akan dilaksanakan benar pendidikan edukator. Tapi kalau hasil observasi sebagian orang tidak memiliki aja, berarti kan dia mengobservasi itu adalah case finder, bukan edukator. Nah, ini apa peran perawat? So, nomor 34. 34. Kalau peran perawatnya mencuci. Oh, sebelum berkunjung ke rumah selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan orang lain, jaga jarak, menghindari tertular penyakit. Ah, berarti ini adalah eh perawat sebagai apa itu? Hindari orang lain berdasarkan rumah sakit pasien mengidap penyakit TB. Apa itu? Rule selalu, 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 selalu role model. Kemudian nomor 35 saat melakukan kunjungan ke kelompok lansia kampung A, di depan 40% lansia diabetes penyu berencana memberikan pelatihan senam diabetik. Senam diabetik adalah pengobatan, ya. Senam diabetik pengobatan. Kemudian yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kunjungan ke lansia itu dapat 40% itu berarti dia melakukan screening. Ya, screening. Berarti kalau screening dan pengobatan maksudnya ke tersier. Tersier, sekunder. Kenapa jadi tersier? Ngobrol kemana mandi. Kalau primer itu beda kalau misalnya pelatihannya adalah untuk umum. Untuk umum mencegah diabetes misalnya.
SKJ untuk umum. Nah, itu baru primer. Tapi kalau pada orang-orang khusus dikhususkan untuk diare untuk mengobati sebagai senam terapeutik, maka itu adalah sekunder ya, sekunder. Kemudian nomor 36. Apa diagnosa perawatan pada kasus tersebut? Dia mendapatkan hasil 10%, tidak melakukan penunggak-penunggatan karena faktor ekonomi, dan tidak minum obat secara rutin, nyaman, tidak minum obat. Nah ini berarti apa itu? Komunitas tuh 36. Batasannya, kegagalan regimen pengobatan itu merupakan bagian tidak efektifan manajemen ya. Tidak efektifan manajemen kesehatan. Ya, ya dijelasin ya. eh Penjelasannya. Oke, keefektifan manajemen adalah pola pengintegrasian ke dalam kebiasaan terapeutik sehari-hari, tindakan terapeutik terhadap penyakit yang tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan kesehatan yang spesifik. Batasannya, kegagalan memasukkan regimen pengobatan dalam kondisi sehari-hari, kesulitan dalam regimen pengobatan yang diprogramkan, kegagalan melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, pilihan tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari itu masuknya kriteria pada ketidak efektifan manajemen. Komunitas belum, komunitas belum di ini ya, belum dibahas. Baik, kan nanti berarti baca masih banyak yang belum dibahas ya. Berarti komunitas belum. Tadi apa yang belum tadi? Berarti besok kita masuknya ke oh bencana, bencana ya belum. Triase bencana komunitas. Oke, nanti kita bahas. Oke, siap. Taksi komunitas yang penjelasan cara melakukan diagnosa komunitas. Perasaan materinya sudah ya. Coba cek di atas. Perasaan sudah sih kalau diagnosa komunitas nah itu sudah perasaan. Perasaan. Coba cek ke atas ya. Traksi komunitas, oke. Kemudian nomor 37. 37. Ya harus komunitas harus sering dibahas ya. Karena tadi FR-nya komunitasnya banyak. Wah, gitu. Berarti besok saya cari komunitas. Diperbanyak kuisnya, kuis komunitas diperbanyak masalahnya, kuis itu panjang-panjang komunitas itu. Duh. Baik. 37. 37. Perawat mengadakan musyawarah desa untuk menyusun rencana prevensi masa tinggi kenakalan remaja berdasarkan hasil data. Sebagian kenakalan remaja disebabkan oleh kurang perhatian orang tua terhadap anak, circle yang buruk, dan angka percayaan. Kemudian intervensi yang dilakukan perawat adalah ini nomor 37. Oke, 37. Nanti kita bahas, senang. Dan di sini apa sini ya? Apa prinsipnya itu? Circle. Wah, berarti kan kalau masyarakat desa itu musyawarah itu adalah prinsipnya itu adalah kemitraan kalau desa. Kalau pendidikan kesehatan enggak, karena nggak bisa pendidikan kesehatan karena di sininya circle-nya lingkungan artinya ya intervensi ya, kemitraan semuanya harus bergerak. Kalau di Jawa Barat yang kemitraan dengan tentara, jadi kan tentara kemitraannya. Oke, nomor 38. Berdasarkan saya peran perawat. Nah, ini peran perawat nomor 38.
pelatihan deteksi risiko kemungkinan terjadi. Nah, selain itu perlu memberikan pelatihan kapan saja yang bisa dilakukan berbaik. Oh, kader, kader. Kalau kader berarti dia kader itu pemberdayaan, ya, pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, pemberdayaan kader. Kemudian nomor 39, wajib paham nih prinsip etik. Pengkajian kandung kemih terhadap penuh menegaskan pada pasien untuk melakukan pemasangan urin, namun pasien menolak. Oh, autonomi ini mah autonomi. Kemudian nih apa nih nomor 40 kedua kelima. Seorang keluarga memanggil perawat ke ruangan pasien perawat segera menolong dan melakukan pengajian untuk pasien. Hasil pengaman bed sebelumnya belum dinaikkan, roda tempat tidur belum terkunci. Pasien belum beri gelang warna kuning. Pasien safety keberapa yang dilanggar oleh perawat? Yuk, nomor 40. Selama identifikasi pasien, meningkatkan komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat, kepastian tempat lokasi, tempat prosedur pasien, pengurangan resiko, infeksi kelainan mengurangi resiko. Jadi, pasien dilanggar oleh perawat, pasien safety yang dilanggar oleh perawat adalah 6 poin. Ya, ada 6 poin. Identifikasi kan gelang, satu, komunikasi belum, gitu kan. Dan 6 poin yang dilanggar. Ya, gelang belum, roda belum, ada 6 yang dilanggar ya. Jawabannya adalah kelewat. Ada 6. Dihitung aja mana yang dilanggar, berapa yang dilanggar. Baik, 1 sampai 40 dapat berapa teman-teman? Setelah ini sesuai dengan janji saya, eh, bagi teman-teman yang bergeluh silakan boleh keluar atau gimana boleh meninggalkan. Tapi kalau mau ikut juga silakan nggak apa-apa. 31, oke. Baik, saya baru update dulu ya. Saya update mana? Bentar, update dulu. Oke, oke. Kita update. Ini baru segini nih yang masuk nih. Oke, etik masih menempati posisi yang sangat-sangat nih beneficient. Ini harus benar-benar akuntabilitas, confidentiality nggak hilang nih, nggak ketulis. Pokoknya ini harus harus benar, harus paham ya, etik harus benar. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tolong terkait dengan STR, MTKP kayak gitu, konsil itu dipahami. Kemudian ini maternitas tadi jangan lupa kala 1 sampai kala 4 itu 66% sebanding. Jadi termasuk juga ada anatomi fisiologi. Ya, anatomi fisiologi itu juga harus dipahami. Tambah berarti baca-baca lagi ya. Ini hampir mirip lah, tapi cuman ada penambahan aja. Pemeriksaan Leopold itu penting. Leopold 1 sampai 4 itu ya. Kena 66%. Nah, kemudian nomor anak nih imunisasi nih sekarang banyak. Imunisasi baru tambah keluar tumbuh kembang mengikuti BB anak juga ada. Imunisasi sudah mulai keluar tuh teman-teman. Tahap perkembangan juga ada tuh. Jadi pahami nih. Kemudian jiwa tuh dari tadi dari kemarin jiwa itu tinggi banget. Nah, tinggi banyak ya jiwa. Halusinasi, waham dan SPD defisit peran diri, TAK halusinasi ini paket ya, TAK defisit. Punya SP dan predisposisi sudah harus ngelotok ya. Ngelotok itu paham bener.
Untuk NAS ujian sama apa itu maksudnya? Ini untuk NAS, ini NAS, masih NAS. Ini yang keluar di NAS itu maksudnya. Kemudian yang ini kan NAS, komunitas, komunitas tuh yang banyak. Ini masih NAS ya, belum belum ke D3 belum. Ini komunitas nih, komunitas banyak. Oh, coba lihat 66. Menentukan masalah, ada semua. Promosi kesehatan ada. Pencegahan primer, pencegahan sekunder, tersier, penentuan prioritas, pengkajian tuh ada. Full semuanya, 100% dapat semuanya. Kemudian keluarga, 100% dapat menentukan masalah keluarga, perkembangan keluarga, tipe keluarga. Pahami itu, kajian, tugas kesehatan, kemudian perumusan prioritas. Gadar nih, Gadar. LJP ini sama dengan CPNS juga mirip seperti ini ujiannya untuk SKB. Triase bencana ini banyak ya. Oh, mak pantesan dirimu tadi nanya triase. Triase bencana ada tuh. Kemudian penanganan prakter, kemudian saksen, infus, RJP, triase, waktu respon, IWS juga ada. EKG berbahaya. Kemudian ketika bedah, pemberian oksigen lah ya. GCS wajib, wajib. Perawatan luka ini wajib juga. NGT napas dalam. Kalau manajemen gaya kepemimpinan 100% ya otokratik, laissez-faire, kemudian demokratis. MTKP, MTKP juga wajib tuh. MTKP, kebutuhan perawat, GLIS ya, BOR juga POC, POC, POAK, Planning, Organizing, Activating, dan Controlling. Teori keperawatan itu wajib, wajib ya, wajib paham. Teori keperawatan ada terus. Kultural nursing, sampling, analisis data, metode penelitian wajib ada tuh. Itu untuk S1. Sekarang untuk NUS. Untuk D3. D3 belum nambah datanya. Tapi etika 66%. Jadi keluarnya katakanlah artinya semua keluar lah ya. Ya, etika ada. Undang-undang nomor ini juga ada. Semua 100% malah ada undang-undang. Leopold ada. D3. Tafsiran persalinan ada. Menghitung tuh ada. Ya, menghitung ada. Anatomi enggak sedikit ini. Kalah-kalah juga sedikit dia. Anak, nah ini tapi bermain menghitung BB anak ada, kejang demam, kompres, nih. Kemudian jiwa, predisposisi, keluar halusinasi, TAK, kemudian sosialisasi, perawatan diri. Ini yang muncul kan 3 orang nih, baru 3 orang. Jadi hanya segini. Ya logikanya ini harus sama semua. Kemudian komunitas, kalau komunitas muncul ya pengkajiannya, promosinya. Ini komunitas sama D3 dan S1 pun komunitasnya banyak. Banyak ya komunitasnya. Kemudian D3 juga pengkajian keluarga sama perumusan masalah. Tipe juga ada nih. Jadi ini ada lah. Gak ada. Penanganan trauma ada tuh. Abdominal suction, kateter ada. No, kateter. Infus, triase. Triase bencana juga ada. Ya. Kemudian medika bedah, GCS, endokrin juga ada tuh. Ya paling kasus DM, buatan luka pada pasien DM, paling gitu. Pas dalam NGT. Kemudian manajemen pemimpinan, nah ini MTKP ternyata ada. Semua orang dapat MTKP. Gaya kepemimpinan dapat tuh. Itu teman-teman, ini ya. Kemudian dasarnya, paradigma, teori, oh teori ada tuh. Kemudian metode penelitian, kan juga ada analisis data. Mungkin beda ya. Gak terlalu banyak lah. Itu update-nya, mudah-mudahan besok datanya nambah. Ya. Mudah-mudahan besok datanya nambah. Nanti saya share ulang supaya surveinya. Terima kasih teman-teman untuk malam ini atas ininya nanti saya edit dulu kemudian baru akan saya share hasilnya ataupun videonya.
Apa lagi nih? Oke, sama-sama. Untuk kuis besok masih jam 7 ya. Jam 7 jam 1 masih tetap. Cuman untuk tryout nanti saya coba di Telegram juga. Telegram dengan waktunya 45 detik ya. Gimana ceritanya 45 detik? Nah, besok itu ya. Supaya ngerasa dikejar-kejar anjing rabies. Dikejar anjing rabies. Kemarin kan ada yang bilang ngerasa dikejar-kejar katanya. Ya kalau di sini kan saklek, apalagi kalau salah juga dibikin stres. Kalau salah langsung muncul kan, ada salah metode gitu kan. Jadi kalau di itu kan salahnya nanti. Kalau ujian yang tahu salah itu adalah nanti, yang tahu nilai kan adalah oh nanti orang-orang ya. Kalau di sini kita, cuman masalahnya karena yang di settingnya 20, apakah nanti tryoutnya 20-20, itu kita atur lah ya, dibikin jadwalnya. Baik, itu saja dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.